الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على نور المبين عبدك وحبيبك سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه حققنا بحبه وأكرمنا بقربه واجعلنا من رفقائه يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati Hadaratul Habaib al-A'izza, para habaib, khususnya beliau Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Habashi wa Sayyidul Am wa Ustadhi wa Syaikhi Al-Habib Salih bin Muhsin Al-Habashi wal Habib Fakhir As-Sagaf wal Habib Umar bin Syahab, dan juga para habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para kiai, para alim ulama, para asatid, hadirin hadirat majlis dakwah pemuda Islam yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini bersama-sama kita kumpul di tempat ini tidak lain untuk mengagungkan manusia yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah manusia yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah. Dialah Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita menampakkan rasa gembira kita, menampakkan rasa senang kita pada malam hari ini, diawali dengan pawai dan dengan karak-karaan, dan kita duduk kita di tempat ini, kita tinggalkan kerjaan kita tinggalkan hiburan kita tinggalkan rumah kita, tidak lain duduk di sini siapa kecuali karena untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan senangnya kita, bahagianya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mencatat kita kelak nanti kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita menjadi rufaqa'uhu fil jannah, kita akan menjadi teman dekat bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita baca untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak apapun sedikit dibanding apa yang akan kita dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan an Abdul Wahid bahwa di Mesir ada seseorang memiliki tetangga, ada seseorang Yahudi yang memiliki tetangga seorang Muslim. Kalau sudah datang bulan Rabiul Awal, maka si Muslim ini bikin acara maulid besar-besaran, semeriah mungkin, diundang para tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh agama, diundang kaum muslimin dan kaum muslimat, pecinta-pecinta dan juga perindu-perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengeluarkan nafkah, mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Hingga tetangganya yang Yahudi ini bertanya, "Ma balu jiranuna?" Apa yang dibuat oleh tetangga kita kalau sudah datang bulan ini maka dia bikin acara besar-besaran. Sang istri tanya dengan sang suami. Suami menjawab, "Yaz'umu yahtafilu bi nabiyyi bi maulidi nabiyyi." Dia bilang katanya dia ngerayain hari kelahiran Nabi dia. Maka dialog itu berhenti sampai situ. Pada malam hari itu sang istri tidur, bermimpi. Dia melihat tetangganya yang muslim lagi bikin maulid, bikin selawatan, menampakkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si perempuan tersebut, si istri tersebut penasaran, mau masuk, mau lihat. Ketika dilihat di dalam, ternyata di tengah-tengah ada manusia yang sempurna, ada laki-laki yang tampan, ada laki-laki yang memakai baju serba putih, bagus, semua orang memandangnya, semua orang melihatnya, semua orang ingin dekat dengannya. Si perempuan dalam mimpinya bertanya, "Gal man hadha?"
orang tersebut mengatakan hadza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab, si perempuan tadi bertanya, hal yukallimani idza kallamtuh? Kalau aku berbicara dengan orang ini, kira-kira mau enggak dia berbicara dengan aku? Mau enggak dia untuk menjawab omonganku? Maka orang tersebut, na'am, pasti Nabi Muhammad tidak pernah bikin sakit hatinya orang. Nabi Muhammad selalu menghormati siapa saja, tidak suka mencaci, tidak suka untuk melaknat, menghormati siapa saja. Maka masuk si perempuan tersebut ke dalam rumah tadi yang dibikin sholawatan, dibikin maulid, didatangi orang yang ganteng, orang yang tampan, yang luar biasa, didatangi, dipanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, labbaiki, iya akan kukabulkan permintaanmu. Labbaiki dalam bahasa Arab di sini artinya lebih dalam daripada dipanggil iya, na'am atau thayyib. Labbaiki, iya, dan aku akan kabulkan permintaanmu. Sebagaimana orang yang pergi ke haji, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Aku datang di sini untuk memenuhi panggilanmu. Maka si perempuan tersebut mendapat jawaban yang indah masuk ke dalam hatinya. Orang perempuan tersebut, atujawibni bilabbaiki wa anta ta'lam annani min a'daik wa min ghairi millatik. Engkau menjawab dengan kata-kata labbaiki, iya, apa permohonanmu, nanti aku akan kabulkan. Padahal engkau ini tahu kalau aku ini adalah bukan seagama, bukan seiman, tapi engkau menjawab dengan jawaban yang indah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa ma ajabtu bilabbaiki illa annani qad alimtu bi annallahi qad hadaki. Aku tidak akan menjawab dengan kata-kata tersebut kecuali aku sudah diberitahu oleh Allah bahwa kamu sebentar lagi akan diberi hidayah, diberi petunjuk, dan kamu akan beriman dengan Allah dan juga masuk ke dalam agama Islam. Maka jawaban yang luar biasa, jawaban yang masuk ke dalam hati, si perempuan tersebut mengatakan, ya Muhammad, mud yadak, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Nabi Muhammad, baiat aku, tiada Tuhan. Aku sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan juga sesungguhnya engkau ini adalah utusannya Allah. Maka bangun dari majelis tersebut, si perempuan tersebut mengatakan, nanti aku akan bikin acara maulid dan juga akan bikin selawatan seperti tetanggaku ini. Bangun dari tidurnya, ternyata mimpi. Ketika dia bangun, dilihat suaminya nggak ada itu di sampingnya. Kemana? Suaminya sudah bersih-bersih rumah. Wis ngelar karpet, wis ricik-ricik. Mungkin kalau orang sekarang ya, wis masang terop, sudah masang son, wis endasi ngeluh jadi ketua jadi ya. Enggak. Katanya si istri ngomong sama suaminya yang bersih-bersih, tumben dungaren bojoku koyo ngene iki. Mahadil himmatil aliyah. Semangat apa ini? Kok semangat betul? Ricik-ricik, bersih-bersih, pasang karpet, sudah dia buka pintu, jendela. Maka si suami tersebut menjawab kepada istrinya sambil mengatakan bahwa sesungguhnya ya hadza bi barakatillati aslamti biyadihil barihah. Ini semangat ini sebabnya berkat orang yang tadi malam kamu masuk Islam di tangannya. Artinya kamu tadi malam mimpi Nabi masuk Islam, aku pun juga mimpi Nabi masuk Islam. Kenapa? Berkat tetangganya yang bikin maulid, tetangganya yang bikin sholawat, tetangganya yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan insyaallah dengan majelis dakwah muda Islam dan juga banyaknya majelis-majelis di Kota Malang ini, mudah-mudahan berkahnya untuk seluruh Indonesia semuanya insyaallah, dan juga untuk sedunia insyaallah.
baik orang muslimnya maupun juga orang yang insya Allah akan segera mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillah atas dukungannya kepada kami sebagai khadibul majlis yang siap mengabdi kepada antum sekalian dalam majlis dakwah muda Islam ini, yang alhamdulillah kami dirikan sejak tahun 2010, dan alhamdulillah mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak-kelak kita nanti di hari kiamat di barisan-barisan benderanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan kita harapkan di sini bahwa ayo kita istiqomah. Kalau kita memang cinta dengan Nabi, kalau kita rindu dengan Nabi, kalau kita bilang bahwa kita ini adalah orang-orang yang ikuti Nabi, maka ikutilah sunnah-sunnah Nabi. Ikutilah ajaran-ajaran Rasulullah. Ikutilah ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang ngikuti Nabi, maka pasti dia akan mulia, pasti dia akan terhormat, pasti dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Maka harapan kita dengan Nabi Muhammad, hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulluna narjul qabul bi Muhammadin nabiyina, dan kita semuanya mengharapkan dikabulkan oleh Allah dengan berkat Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh telah merindukan kepada kita sebelum kita rindu, bahkan sebelum kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tiba-tiba duduk sambil mengatakan, wa syauqah ila ikhwani. Rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat yang di sampingnya mengatakan, alasna ikhwanuk ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, bal antum ashabi, akan tetapi kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani alladzina lam yarani wa lam yarani wa lam yargani wa yu'minuna bi. Dan saudara-saudaraku itu adalah yang tidak pernah ketemu dengan aku, tidak pernah melihat dengan aku, tapi dia cinta dan dia rindu dengan aku, maka aku rindu dengan mereka. Dalam hadis yang lain disampaikan kepada Sayyidina Anas, wahai Anas, jika engkau bertemu dengan ikhwani, balligh salam minni ilaihim. Kalau engkau ketemu dengan itu para saudara-saudaraku yang rindu-rindu dengan aku, maka yang belum pernah lihat dengan aku, maka sampaikanlah salam aku dengan mereka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Maka mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiah. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal